Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti biasa, hari ini Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau menginginkan menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun, agar lebih leluasa untuk bergerak dan mengamati. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat biasa. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang sedang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan pengajian ataupun kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia berkata kepada ulama tersebut dan bermaksud untuk menyanggah dan menjatuhkan ulama yang sedang berceramah tersebut. Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburannya. Akan tetapi, kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Bagaimana kami bisa mempercayai bahwa di alam akhirat akan ada siksa, bahwa di alam kubur juga akan ada siksa? Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatlah kamu dengan orang yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan lain sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu. Bahkan ia merasa dicekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Orang yang sedang tidur merasakan hal semacam itu seperti ketika ia tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya, duduk di samping orang yang sedang tidur, menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Engkau tidak mengetahui sedang mengalami apakah orang yang berada di sampingmu yang sedang bermimpi tersebut. Padahal apa yang dilihat serta dialami adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu dilihat oleh mata secara lahir, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Penjelasan dari ulama tersebut. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai oleh nafsu, termasuk benda-benda yang unik dan cantik. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa. Mahkota yang amat indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota tersebut jauh lebih bagus nilainya dari dunia beserta isinya. Baginda semakin lama mendengarkan pengajian dan kisah tersebut semakin terkesan. Beliau pulang dan kembali ke istana dan bermaksud menemui Abu Nawas. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil setelah menghadap kepada raja. Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, wahai Abu Nawas? Abu Nawas dengan segera menjawab, sanggup Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Akan tetapi, Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, kata si Abu Nawas. Sebutkan syarat itu, kata Baginda. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Pintu apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda belum mengerti. Tentu saja pintu alam akhirat.
jawab Abu Nawas. Apa itu dan terbuat dari apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Itu adalah kiamat, wahai paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja hanya terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda, Abu Nawas bertanya lagi, masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawaban dari Baginda. Hikmah dari kisah ini adalah ketika kita mendengarkan penjelasan dari seseorang, baik itu dari seorang ulama ataupun kiai, ketika kita sudah senang tetapi kita belum memahaminya, maka jangan segan-segan untuk bertanya agar kita tidak tersesat. Ketika kita tidak paham, maka kita akan tersesat dan bisa saja menyesatkan orang lain. Pada kisah ini, sang raja menyuruh Abu Nawas dengan pekerjaan yang tidak masuk akal, tetapi alhamdulillah Abu Nawas bisa menanganinya dengan kecerdikan, dengan jawaban yang tepat. Terima kasih, semoga dapat diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.